Perkenalkan, nama saya Regina Permatasari, NPK 1902-200146, kelas Manajemen 5C, akan mempresentasikan tugas PPT Manajemen Rantai Pasok. Hal pertama yang akan kita pelajari tentang manajemen rantai pasok adalah latar belakang mengapa rantai pasok dipelajari. Yang pertama, pelaku industri mulai sadar bahwa untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat, perbaikan di internal perusahaan manufaktur adalah tidak cukup. Dan yang kedua, peran serta supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor adalah dibutuhkan. Dan yang ketiga, kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas inilah yang memunculkan konsep baru tahun 1990-an, yaitu Supply Chain Management atau SCM. Setelah kita belajar mengenai latar belakang mengapa rantai pasok dipelajari, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu materi pertama, supply chain dan SCM. Supply chain dan SCM adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 macam hal yang dikelola dalam supply chain, yaitu material flow atau aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua ada financial flow atau aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulur. Yang ketiga information flow atau aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Supply chain tidak hanya berorientasi pada urusan internal perusahaan, melainkan juga urusan eksternal yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner, bertujuan untuk memenuhi kepuasan konsumen serta bekerjasama membuat produk yang murah, pengiriman cepat, dan kualitas yang bagus. 6 tahapan dalam supply chain. Yang pertama, bahan baku, yang kedua pabrik, yang ketiga supplier, yang keempat distributor, yang kelima retailer, dan yang keenam pelanggan. Tahapan-tahapan ini sangat penting dalam supply chain. Supply chain dan SCM, kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, maka SCM adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan konsumen dengan bekerja sama, membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu, dengan kualitas yang bagus. Dan apakah perusahaan di Indonesia telah menggunakan supply chain dalam perusahaannya? Jawabannya adalah, pada hakikatnya mereka semua memiliki metode atau pendekatan yang dalam mengelola supply chain mereka, namun tidak semua dari mereka yang menerapkan pendekatan yang integratif dan kolaboratif. Area dalam cakupan SCM apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah: yang pertama, ada kegiatan merancang produk baru, yang kedua kegiatan mendapatkan bahan baku, yang ketiga kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, yang keempat kegiatan melakukan produksi, dan yang kelima kegiatan melakukan pengiriman. Kita masuk materi kedua, tantangan dalam pengelolaan supply chain. Tantangan dalam mengelola supply chain dibagi ke dalam dua. Yang pertama, kompleksitas struktur supply chain. Kompleksitas melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, baik eksternal maupun internal perusahaan. Pihak-pihak tersebut seringkali memiliki kepentingan berbeda-beda, bahkan tidak jarang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh pihak internal antara bagian marketing dan bagian perusahaan. Bagian marketing ingin memuaskan pelanggan sehingga sering membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik-baik kemampuan bagian produksi. Sementara contoh eksternalnya antara supplier yang menginginkan pemesanan produksi jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan sedapat mungkin pesanannya tidak berubah. Tantangan yang kedua adalah tantangan ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan sumber utama kesulitan pengelolaan suatu supply chain.
Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang telah dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengamanan ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produk maupun transportasi. Dan untuk menghadapi masalah serta tantangan ketidakpastian pemesanan dalam rantai pasokan, diperlukan sharing informasi di sepanjang rantai pasok, optimalisasi tingkat persediaan, penciptaan tim rantai pasokan, pengukuran kinerja rantai pasok, maupun membangun koordinasi dan kolaborasi di antara mitra bisnis sehingga proses pengiriman produk dari pemasok ke perusahaan dan ke dan memungkinkan perusahaan untuk mencapai biaya persediaan yang rendah. Sumber ketidakpastian yaitu ketidakpastian pembeli, ketidakpastian dari supplier, dan ketidakpastian dari internal. Kita masuk materi ketiga, desain lokasi distribusi. Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan di mana akan melakukan kegiatan operasional mereka, maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajemen operasional adalah strategi lokasi. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi tidak pindah tetapi meluaskan fasilitas yang ada, mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi secara umum perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan hal sebagai berikut. Produktivitas tenaga kerja, nilai tukaran risiko mata uang. Jika nilai tukarnya bagus, maka keuangan perusahaan akan stabil. Biaya, sikap, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan supplier atau pemasok, kedekatan dengan pesaing atau clustering. Lokasi pabrik atau perusahaan yang ideal terletak pada suatu tempat yang mampu memberikan produksi yang rendah dan keuntungan yang maksimal. Yang artinya, lokasi terbaik dari suatu pabrik atau perusahaan adalah lokasi di mana unit cost dari proses produksi dan distribusi akan rendah, sedangkan volume penjualan produk akan mampu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Metode penentuan lokasi. Yang pertama, location factor rating atau metode pemeringkatan faktor. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam metode location factor rating. Yang pertama, membuat daftar faktor yang berhubungan yang sering disebut faktor kunci sukses atau critical success factor. Yang kedua, buat pembobotan untuk setiap faktor yang telah ditetapkan pada langkah pertama, yang besar kecilnya tergantung signifikasi bagi perusahaan. Yang ketiga, membuat skala penilaian untuk tiap faktor, contoh 1-10 atau 1-100. Menetapkan beberapa alternatif lokasi yang dinominasikan. Beri penilaian untuk setiap alternatif lokasi pada setiap faktor dengan menggunakan skala penilaian yang ada pada angka 3. Analisis setiap faktor dengan mengalokkan bobot untuk tiap faktor dengan penilaian dan jumlah hasilnya. Dan yang terakhir, berikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal sesuai hasil yang didapatkan pada langkah 6. Contoh kasus, sebuah perusahaan yang beroperasi di dua lokasi, yakni lokasi A dan B, sedang melakukan atau menganalisis beberapa alternatif untuk dijadikan nominasi lokasi distributor atau agen perusahaan. Adapun data dan perhitungannya adalah sebagai berikut. Pada tabel faktor ada tenaga kerja, risiko orang terhadap mobil, pendapatan per kapita, struktur pajak, pendidikan dan kesehatan. Pada tabel skor ada lokasi A, lokasi B, skor tertimbangnya ada lokasi A, lokasi B. Bobot tenaga kerja 0,25, rasio orang terhadap mobil 0,05, pendapatan per kapita 0,10, struktur pajak 0,39, pendidikan dan kesehatan 0,21. Hasil dari skor tertimbang ini didapat dari bobot 0,25 dikali dengan lokasi A 70 menghasilkan 17,5 di lokasi A, dan begitu pun di lokasi B sampai seterusnya, dan mendapatkan nilai maksimal adalah 70,4, yaitu lokasi A, sehingga direkomendasikan untuk dipilih sebagai lokasi pembuka distributor atau agen perusahaan. Metode yang kedua, Center of Gravity Technique, merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk satu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, dan biaya pengiriman. Langkah-langkahnya terdapat di bawah ini sebagai berikut, dan sekarang kita pada rumusnya. Koordinat
X pusat gravitasi sama dengan delta D IX kali QI per delta QI. Koordinat Y pusat gravitasinya delta D IY dikali QI per delta QI, di mana DIX sama dengan koordinat X lokasi I, DIY sama dengan koordinat Y lokasi I. QI jumlah barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Metode yang ketiga itu pemilihan lokasi dengan menggunakan center of gravity method atau metode pusat gravitasi. Analisis pusat gravitasi dibuat dengan memperhitungkan jarak masing-masing sumber atau daerah pemasaran dengan alternatif lokasi. Pada metode ini terdapat asumsi bahwa biaya produksi dan distribusi untuk masing-masing lokasi adalah sama. Di samping adalah gambar tabelnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.